Kebutaan qalbu adalah buta yang hakiki. Kenapa? Karena orang-orang yang buta hatinya di dunia, maka dia tidak akan melihat di akhir. Kebutaan qalbu akan mendatangkan mudarat pertama sekali kepada din, kepada agama. Itu yang dikatakan wa huwal amad daru fid din. Dia adalah kebutaan yang mencelakakan orang dalam perkara agamanya. Kenapa? Li'annahu bisababihi la yubsirul haqqa. Dikarenakan kebutaan hati itulah dia tidak melihat yang hak, tidak melihat yang benar. Jadi kalau kita bertemu dengan orang, ditunjukkan bukti, dijelaskan dalil-dalil, tetapi dia tetap tidak melihat kebenaran, itu bukan lagi perkara kemampuan lahiriah, bukan lagi perkara mata tidak melihat, bukan lagi perkara nalar, tetapi itu sudah masuk kerana qalbu. Bapak dan ibu-ibu, kalau membaca sejarah perjalanan dakwah Nabi, tidak semua para tokoh-tokoh Quraisy yang berada pada barisan orang yang memusuhi Nabi itu bodoh. Kalau kita lihat dari kecerdasan nalar mereka. Mereka adalah orang-orang tidak terisolasi. Jadi jangan difahami ketika bicara masyarakat jahiliyah. Kita sering sebut jahiliyah. Jangan dikatakan bahwa mereka itu adalah masyarakat yang terbelakang, masyarakat yang terisolasi dari berbagai kebudayaan di luar mereka. Tidak. Makkah itu kalau diumpamakan sekarang, ya, Makkah itu adalah seperti Singapura lah kira-kira, daerah transit, sampai orang singgah. Di sana mereka berhenti, berdagang, sebab orang-orang dari Yaman kalau mereka hendak mengantarkan dagangan mereka berbisnis ke arah Syam, mereka melewati Makkah. Dan termasuk orang Makkah sendiri punya perjalanan bisnis yang rutin mereka lakukan, yang mendatangkan keuntungan kepada mereka, yang disebut dengan rihlatus syita was saif, yang ada di dalam surat Al-Quraisy itu, li'ila fi Quraisyin. Jadi ini orang tidak terkurung di kampungnya. Ini orang yang belanglang buana dari negeri ke negeri, melakukan perjalanan sampai ke Palestina, sampai ke Yordan sekarang, terus mereka ke Yaman. Mereka telah memiliki jaringan itu. Artinya ini orang sudah bersentuhan dengan peradaban dan kebudayaan lain. Orang seperti ini tidak mungkin orangnya bodoh-bodoh kalau dilihat dari pengalaman hidup mereka, perjalanan jauh mereka. Tapi kenapa dikatakan bahwa mereka itu adalah masyarakat jahiliyah? Kita ambil contoh saja Abu Jahal, yang digelari dengan Abu Jahal. Apakah betul dia jahil dalam ukuran-ukuran karena dia tidak mengerti, tidak faham? Bukan. Kejahilan yang dimaksud terhadap orang-orang yang memusuhi Nabi, kaum musyrikin Makkah itu adalah kejahilan mereka tentang kebenaran. Disebabkan mereka apa? Tidak mau melihat bukti-bukti kebenaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kejahilan mereka di sana.
Kalau kece orang Minang, lah tampak buktinya. Lah basulu matuari bagalanggang matu orang banyak, tapi naniyo indah juga kece. Itu kejahilan dalam makna kejahilan jiwa. Apa faktor penyebabnya? Faktor penyebabnya adalah hati mereka yang tidak berfungsi. Makanya di dalam surat Al-Baqarah, apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang mereka? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sambungnya apa? Khatamallahu ala. Nah, berarti kejahilan mereka tidak tertuju ke otak mereka. Dia cadik menggalih seorang-seorang tu. Pandai berdagang. Mereka pandai berdiplomasi. Karena itu lihat bagaimana Amr bin As datang bertemu dengan Najasyi. Lihatlah Abu Sufyan ketika berbicara dengan Muqawqis. Muqawqis pembesar atau kaisar Romawi Timur. Secara nalar otak mereka adalah orang-orang yang bisa dikatakan mengerti dengan kondisi dan keadaan. Tetapi apa yang menyebabkan mereka terjerembab ke dalam kejahilian, kebodohan apakah yang mereka derita? Qalbu. Khatamallahu ala qulubihim. Hati mereka yang dicap oleh Allah sehingga tidak berfungsi. Jadi kebutaan hati itu berbahaya. Kalau kebutaan lahir belum tentu mendatangkan bahaya. Perhatikan peristiwa Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum itu sahabat Nabi. Terkenal sebagai salah seorang muazzin Nabi setelah Bilal bin Rabah. Kalau datang Ibnu Ummi Maktum, apa kata Nabi kepada Ibnu Ummi Maktum? Qad ja'ani, telah datang kepadaku seseorang karena dialah Allah Subhanahu wa taala Tuhanku menegurku. Nah, begitu mulianya Ibnu Ummi Maktum. Kalau datang Ibnu Ummi Maktum kepada Nabi, apa kata Nabi? Telah datang seseorang karena dialah Allah Tuhanku menegurku. Kenapa? Karena ketika Nabi SAW sedang sibuk memberikan penjelasan tentang Islam kepada tokoh-tokoh Quraisy, karena Nabi mungkin berpandangan kalau tokoh ini masuk Islam, banyak di belakangnya kaumnya akan menurut. Di saat kesibukan itu datanglah Ibnu Ummi Maktum yang a'ma, yang dharir, buta secara lahiriah itu, meminta kepada Nabi penjelasan. Alaha, bukannya meminta tetapi nyinyir dia. Sehingga akhirnya Nabi terlihat kurang nyaman, merasa terganggu. Karena beliau sedang fokus memberi penjelasan. Dan Nabi SAW tidak merespon permintaan dari Ibnu Ummi Maktum. Terus saja kepada tokoh Quraisy. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Turun firman Allah, abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Nah, disinilah para ulama mengatakan bahwa kebutaan mata bisa tidak mendatangkan mudarat pada din, pada agama. Tapi kebutaan hati pasti mendatangkan mudarat kepada din. Kebutaan mata bisa tidak bermudarat kepada agama orang, kepada iman. Tetapi kebutaan batin, kebutaan hati itu mengancam agama.
Nah, jadi sekarang kalau kita bawakan konsep pengajian itu ke dalam kehidupan kita hari ini, kan banyak awakna nyalang. Tapi bakok model iko jo negari ko. Bakok serupa iko jo agama ko. Yang dikecekan orang ndak solat tu ndak tahu solat itu wajib. Jangan dikatakan orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat itu ndak tahu tu haram. Nah, mereka tahu. Ada sekali beberapa hari yang lalu, mungkin hitungan minggu baru, saya hadir dalam suatu majelis, suatu acara, namanya penanggulangan atau pencegahan stunting namanya. Stunting ini adalah, ya tidak, stunting tidak sama dengan gizi buruk, walaupun salah satu penyebabnya adalah ya makanan yang kurang bergizi, salah satu penyebab. Nah, banyak bertemu anak-anak, katanya begitu, yang dari sisi masa otaknya itu tidak memenuhi standar untuk menjadi anak yang cerdas. Ini akan berakibat IQ-nya rendah berbagai macam. Nah, kemudian setelah dianalisa dari laporan itu, yaitu disebabkan karena asupan gizi salah satunya. Tidak dibelikan susu, tidak diberikan makanan ini. Itu yang ditemukan. Nah, kebanyakan memang orang miskin, Buya. Itu kata pejabat yang ada di sebelah saya ketika itu. Terus saya minta satu, Pak. Saya minta salah satu dari penelitian itu tolong beritahu saya. Lai ditanyuan dak anak nan indak dapat susu itu apaknya merokok atau ndak? Oh iya nampak, aduh banyak merokok ya. Kalau berhenti lahnya merokok, tabalia ndak susu anaknya tu. Itu baru satu tu. Nan stunting itu, nambah stunting itu apaknya paburu atau ndak? Oh iya biar sekali berburu untuk sampuan jiangnya, untuk kalah jiangnya, abang kau nak sampai terpikirnya kesinan tu ya? Kan itu pertanyaannya. Ah, itulah matonya mencalik, nalarnya berputar, tapi paham dan tidak. Biarlah anaknya merasa asal rokoknya ndak berhenti. Biarlah gizi kurang, yang penting tiok pakan yang dipangkunya untuk ke mana-mana. Coba renungkan. Apakah orang ini kurang keilmuan dari sisi nalar? Tidak. Tetapi apa yang tidak faham? Jadi kalau kalbu yang buta, mudaratnya jelas pasti kepada akhlak, kepada din secara keseluruhan, kepada agama. Tapi kalau mata buta, lihat Ibnu Ummi Maktum. Dengan kebutaannya bahkan Nabi SAW ketika keluar meninggalkan kota Madinah, tahu tak bapak-bapak dan ibu-ibu bahwa di antara yang pernah dititipi amanah menjadi wakil untuk bertanggungjawab atas kota Madinah itu, salah satunya adalah Ibnu Ummi Maktum yang buta itu. Dia Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota tinggal. Siapa wakilnya? Buta. Secara lahiriah. Itu menunjukkan bahwa kebutaan lahir tidak berbahaya apabila batinnya tidak buta. Tetapi kebutaan hati dan batinnya sangat berbahaya walaupun matonya nyalang.